Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NIM 2020 51001. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Adinda Indasari dengan NIM 2019 51027 dan saya sendiri Ernawati dengan NIM 2020 51051. Pada kesempatan ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan tugas teknologi farmasi liquid semi solid yang diampu oleh Ibu Apoteker dan Rahmi Fatria Fajar MH. Di sini kami mendapatkan tugas tentang sirup analgetik. Selanjutnya kami akan memaparkan apa itu sirup analgetik. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3 tahun 1979, sirup adalah sediaan cair berupa larutan mengandung sakrosa, kecuali dinyatakan lain keadaan sakrosa C12H22O11, tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66,0%. Selanjutnya, apa itu analgetik? Analgetik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau meredakan nyeri. Analgetik sering dikonsumsi untuk meredakan gejala seperti sakit kepala, sakit gigi, sakit saat menstruasi, nyeri otot, sakit perut, kelelahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya membahas tentang komponen sirup. Yang pertama, pemanis. Pemanis berfungsi untuk memperbaiki rasa dari sediaan. Yang kedua, pengawet antimikroba. Digunakan untuk menjaga kestabilan obat dalam penyimpanan agar dapat bertahan lebih lama dan tidak ditumbuhi oleh mikroba atau jamur. Yang ketiga, perasa dan pengaroma. Pengaroma ditambahkan ke dalam sirup untuk memberikan aroma yang enak dan wangi. Keempat, pewarna. Pewarna yang digunakan ke dalam sirup untuk memberikan warna yang menarik. Selanjutnya, zat aktif yaitu paracetamol. Mempunyai nama kimia N-asetil 4-aminofenol. Berat molekul 151,16 gram per mol. Mempunyai titik lebur 169 sampai 172 derajat Celcius. Memiliki pemberian habur atau serbuk habur putih tidak berbau, rasa pahit. Paracetamol mempunyai kandungan mengandung tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 101,0% dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Khasiat paracetamol adalah untuk analgetik dan antipiretik. Dalam sediaan sirup analgetik digunakan zat eksipien. Yang pertama ada propilenglikol sebagai zat tambahan dan pelarut. Yang kedua ada gliserin sebagai pelarut. Yang ketiga ada sakarin sebagai pemanis. Yang keempat ada sorbitol sebagai pemanis dan anti-kepluktin. Yang kelima ada sucrosa sebagai pemanis. Yang keenam ada nipagin sebagai bahan pengawet. Yang ketujuh ada nipasol sebagai bahan pengawet. Yang kedelapan ada asam sitrat sebagai pedapar. Yang kesembilan ada natrium sitrat sebagai pedapar. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada aquades itu sebagai zat tambahan. Alasan pemilihan zat eksipien. Dibutuhkan kosolven atau campuran pelarut untuk mempertinggi larutan zat aktif. Yaitu yang pertama, propilenglikol dipilih karena memiliki kemampuan melarutkan paracetamol yang tinggi yaitu 1:8. Gliserol dipilih karena stabil dalam campuran propilenglikol dan air. Yang kedua, penggunaan pedapar yaitu asam sitrat dan natrium sitrat. Penggunaan asam sitrat dan natrium sitrat dalam penelitian ini berfungsi sebagai pedapar yang bersifat menstabilkan pH yaitu kurang lebih 4 sehingga warna sirup stabil dalam penyimpanan suhu tinggi. Konsentrasi asam yang cenderung rendah di dalam sirup menyebabkan sirup berwarna kuning, kecoklatan, dan oranye. Selanjutnya yang ketiga dibutuhkan pengawet yaitu nipagin atau metilparaben dan nipasol atau propilparaben. Paraben lebih aktif melawan ragi dan jamur daripada melawan bakteri. Metilparaben dan propilparaben menunjukkan aktivitas antimikroba antara pH 4-8. Yang keempat, penggunaan pewarna dan perasa, yaitu strawberry essence, karena memiliki larutan yang tinggi pada air, aman digunakan dan memiliki warna yang menarik dan rasa strawberry yang nyaman dan banyak disukai oleh anak-anak. Yang kelima, penggunaan anti-kapsulkin yaitu sorbitol. Sorbitol merupakan suatu poliol atau gula alkohol yang stabil dan tahan terhadap panas. Selanjutnya yang keenam, penggunaan zat pemanis yang berpengaruh dalam menutupi rasa paracetamol pada formulasi sediaan. Pemanis yang digunakan adalah sakarin, sucrosa, dan sorbitol. Sucrosa memiliki stabilitas yang baik. Sucrosa menyerap hingga 1% kelembapan. Sakarin dipilih karena memiliki rasa manis hingga 300-600 kali lebih kuat daripada sucrosa, dan sakarin mengandung kalori yang lebih rendah. Sorbitol dipilih karena memiliki rasa manis yang menyenangkan dan mendinginkan, dan memiliki sekitar 50-60% rasa manis sucrosa. Selanjutnya ada metode praktikum. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah timbangan, batang pengaduk, botol coklat, spapel, kertas pakamen, gelas ukur, Erlenmeyer, pipet tetes, beker gelas,
viskometer Brockfeld, dan picnometer. Yang kedua ada bahan. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah paracetamol, propylene glycol, glycerin, sakarin, sorbitol, sukrosa, nipadi, nipasol, asam sitrat, natrium sitrat, dan aquades. Selanjutnya perhitungan bahan obat. Berikut tabel perhitungan bahan obat. Dengan hasil paracetamol 14,14 mg atau 14,4 gram, propylene glycol 180 mg, glycerin 30 mg, sakarin 1200 mg atau 1,2 gram, sorbitol 1200 mg atau 1,2 gram, sukrosa 158,400 mg atau 158,4 gram, nipagin 1080 mg atau 1,08 gram, nipasol 120 mg, asam sitrat 360 mg, natrium sitrat 480 mg, dan aquades art 600 mg. Metode pembuatan. Dalam pembuatan sirup paracetamol ini dilakukan metode pelarut dengan pemanasan. Sirup yang dibuat dengan cara ini dibutuhkan waktu yang relatif cepat dan komponen sirup tidak rusak atau menguap oleh pemanasan. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, syaratkan timbangan timbang bahan obat. Yang kedua, kalibrasi botol at 600 ml. Yang ketiga, masa 1, panaskan sebagian aquades lalu larutkan nipagin dan sukrosa. Keempat, masa 2, larutkan pewarna dan sakarin dalam sedikit air. Yang kelima, masa 3, larutkan asam sitrat dan natrium sitrat dalam sedikit air. Yang keenam, masa 4, panaskan propylene glycol dalam suhu 70 derajat Celcius, kemudian larutkan nipasol dan paracetamol. Yang ketujuh, masukkan masa 1 ke dalam masa 2. Ke-8, masukkan glycerin dan sorbitol ke dalam masa 4. Yang ke-9, masukkan masa 2 ke dalam masa 4, aduk hingga homogen. 10, masukkan masa 3 ke dalam masa 4, aduk hingga homogen. 11, tambahkan aquades sampai 600 ml. 12, kemas beretiket dan label. Evaluasi sediaan sirup terbagi menjadi 5. Yang pertama, uji organoleptis. Pada uji organoleptis ini, sediaan yang telah jadi diuji dari bau, rasa, dan warnanya menggunakan panca indera. Untuk hasilnya, untuk warna pada sediaan sirup ini merah muda, terus baunya bau stroberi, dan rasanya rasa manis. Yang kedua, penentuan viskositas menggunakan alat viskometer Brockfeld. Untuk cara kerjanya, yang pertama masukkan zat uji dalam wadah viskometer, pasang alat pemutar viskometer atau spindle, lalu letakkan wadah viskometer di tengah alat, kemudian usahakan alat memutar mengambang di dalam wadah viskometer sehingga bagian bawah alat tidak menyentuh permukaan wadah, dan bagian atas alat sudah terendam seluruhnya. Sediaan sebanyak 500 ml diuji dalam viskometer Brockfeld hingga spindle terendam. Untuk hasil evaluasi penentuan viskositas dengan 30 rpm, persentasinya 1,1 dengan CP 14,7, 60 rpm, persentasinya 3,4 dengan CP 22,7, dengan 100 rpm, persentasinya 7,6 dengan CP 30,4. Lalu dibuat kurva seperti kurva yang di sebelah, maka didapatkannya tipe aliran pseudoplastis. Yang ketiga, penentuan berat jenis menggunakan alat picnometer. Untuk cara kerjanya, gunakan alat picnometer yang telah dibersihkan dan dalam keadaan kering. Yang kedua, timbang picnometer kosong di timbangan analitik. Lalu, setelah ditimbang kosong, isi picnometer dengan air hingga terisi penuh, kemudian ditimbang botol yang berisi air tersebut. Lalu, buang air dalam picnometer, kemudian isi picnometer dengan larutan sirup, dan timbang larutan sebanyak 3 kali pada larutan sirup yang berbeda. Setelah ditimbang semuanya, hitung BJ masing-masing, kemudian dicari rata-rata dan standar defisiasinya. Dari pengujian yang dilakukan, uji ini dilakukan untuk mengetahui bobot sediaan sirup dengan menggunakan picnometer dengan suhu kurang lebih 2 derajat Celcius di bawah suhu percobaan 20 derajat Celcius. Untuk hasilnya, picnometer dengan botol kosong 12,67 gram, picnometer dengan air 22,53 gram, picnometer dengan sirup 24 gram. Dari hasil yang didapat, dimasukkan ke dalam rumus,
Jadi 24 dikurang 12,67 per 22,53 dikurang 12,67 didapat hasil 1,149 gram per mililiter. Yang keempat, penetapan pH menggunakan alat pH meter. Untuk cara kerjanya, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besar keasaman suatu sediaan. Yang pertama, indikator universal dimasukkan ke dalam sirup selama 1 menit, kemudian diukur nilai pH-nya. Dari pengujian yang dilakukan, pH yang dihasilkan adalah 5, yang berarti sirup ini bersifat asam lemah. Dan yang terakhir, volume terpindahkan. Uji ini untuk mengetahui volume terpindahkannya serta ketepatan dalam melakukan kalibrasi. Yang pertama, sediaan sirup dimasukkan ke dalam 10 botol dengan volume awal 30 ml, lalu dipindahkan secara berturut-turut masing-masing ke gelas ukur dan didapatkan volume akhir seperti di dalam tabel berikut. Kemasan sediaan sirup. Jenis-jenis kemasan, yang pertama itu kemasan primer, adalah bahan kemasan farmasi yang berkontak langsung atau bersentuhan langsung dengan produk obat, contohnya seperti botol obat. Lalu kedua, kemasan sekunder adalah bahan kemasan di mana tidak terdapat kontak langsung dengan produk obat. Contohnya seperti dus, di mana dus berupa kertas yang berfungsi sebagai wadah kemasan primer. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus yang kami ambil yaitu analisis kadar sediaan paracetamol sirup pada anak terhadap lama penyimpanan dan suhu penyimpanan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kadar sediaan paracetamol sirup pada anak. Metode penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel paracetamol sirup dan etanol 96%. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah spektrofotometer ultraviolet visible, cuvette kuarsa, peralatan gelas, neraca analitik. Hasil uji stabilitas paracetamol dalam sirup selama 4 minggu dengan kelakuan tertentu pada sampel, yaitu penyimpanan dalam suhu lemari es dan suhu ruangan. Kandungan paracetamol didapatkan setiap minggu dengan menggunakan spektrofotometri. Untuk kandungan paracetamol dalam sirup pada penyimpanan suhu ruangan, minggu ke-0 370,26 mg, minggu pertama 360,73 mg, minggu kedua 350,43 mg, minggu ketiga 340,46 mg, minggu keempat 360,55 mg. Adapun kandungan paracetamol dalam sirup pada penyimpanan suhu lemari es untuk minggu ke-0 360,69 mg, minggu ke pertama 220,92 mg, minggu kedua itu 220,92 mg, minggu ketiga 210,99 mg, minggu keempat 200,86 mg. Sediaan sirup paracetamol pada suhu ruangan dalam jangka waktu penyimpanan 4 minggu relatif stabil dengan memenuhi persyaratan Farmakopeia Indonesia edisi 4. Adapun penyimpanan dalam suhu lemari es relatif tidak stabil karena dalam jangka waktu 1 minggu sudah mengalami penurunan kadar yang melebihi ketentuan dari Farmakopeia Indonesia edisi 4. Berdasarkan hasil dalam penelitian, disimpulkan bahwa kadar paracetamol sirup terhadap lama penyimpanan dan suhu penyimpanan adalah dalam waktu 4 minggu, stabil pada suhu ruangan, dan kadar paracetamol berkurang pada penyimpanan lemari es. Kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi. Atau sirup simplex adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Untuk kadar sukrosa dalam sirup adalah 64-66% kecuali dinyatakan lain. Paracetamol atau acetaminophen adalah obat analgetik dan antipiretik yang populer dan digunakan untuk melegakan sakit kepala, senggal-senggal, sakit ringan, dan demam. Dalam pembuatan sirup paracetamol ini dilakukan metode pelarutan dengan pemanasan. Pada evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada pengujian organoleptis, yaitu menguji sediaan dari warna, bau, dan rasa. Pada pengujian viskositas, setelah data dimasukkan ke dalam kurva, ternyata dihasilkan jenis aliran pseudoplastis, di mana aliran pseudoplastis diperoleh ketika semakin besar kecepatan maka semakin kecil viskositas.
Dilihat dari bentuk kurva, berbentuknya agak melengkung ke atas. Pengujian viskositas ini dilakukan menggunakan alat yang bernama viskometer Brockfield. Pada pengujian bobot jenis menggunakan piknometer, yaitu piknometer kosong ditimbang, kemudian diisi penuh oleh sediaan, lalu ditimbang lagi. Kemudian dihitung bobot jenis menggunakan rumus, dan menghasilkan nilai bobot jenis adalah 1,149 gram per mililiter. Pada pengujian pemeriksaan pH, yaitu menggunakan indikator universal atau pH meter, yaitu dengan mencelupkan indikator universal selama 1 menit, kemudian setelah itu dicocokkan dengan tabel universal, dan diperoleh pH sebesar 5 yang menandakan sediaan sirup bersifat asam lemah. Pada pengujian terakhir, yaitu volume terpindahkan, dengan mengisi sediaan sirup sebanyak 30 ml ke dalam botol yang berbeda. Apabila terjadi suatu pengurangan pada sediaan tersebut, terjadi karena ketidakstabilan sediaan. Namun pada hasil yang diperoleh mayoritas mengalami pengurangan dan keseluruhannya memenuhi syarat volume terpindahkan, yaitu tidak boleh kurang dari 95%. Demikian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.